Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aini Sipit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan persamaan diferensial linear ordo 2 yang khususnya akan membahas mengenai penggunaan pegas. Bagaimana sih penggunaan persamaan diferensial linear ordo 2 yakni khususnya pegas? Sebelum menyimak penjelasan dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe serta bunyikan loncengnya. Check it out. Nah, pada gambar pegas ini itu adalah merupakan sistem pegas sederhana yang terdiri dari suatu massa yang disebut M yang digantung dari sebuah pegas, dan pegas itu digantung vertikal dari suatu dudukan. Nah, sistem ini berada dalam posisi setimbang ketika dalam kondisi diam. Massa tersebut kemudian digerakkan melalui salah satu atau lebih dengan cara yang pertama, memindahkan massa tersebut dari posisi kesetimbangannya. Kemudian yang kedua, memberikannya kecepatan awal. Nah, dan yang ketiga, memberikannya suatu gaya F. Bisa dilihat di gambar pertama, yakni di mana massa berada di titik atau di posisi X sama dengan 0, maka posisi tersebut merupakan posisi kesetimbangannya. Namun, apabila massa itu terdapat gaya berupa F ditarik ke bawah, maka posisi tersebut merupakan posisi awal pada T. Apabila yang kita ketahui atau yang dicari pertama kemudian pada saat pegas tersebut bergerak, maka diberikannya kecepatan awal. Seperti itu. Di dalam sistem pegas sederhana ini terdapat suatu hukum, yakni hukum Hooke, yang berbunyi di mana gaya pembalik F dari sebuah pegas adalah sebanding dan berlawanan dari gaya-gaya yang diberikan pada pegas tersebut, dan proporsional terhadap perpanjangan atau pengerutan, yakni L kecil, dari pegas tersebut sebagai akibat dari gaya yang diberikan. Nah, artinya F itu sama dengan min K kali L. L kecil ya, yaitu perpanjangan, di mana K-nya itu melambangkan konstanta proporsionalitas, yang umumnya itu disebut dengan konstanta pegas. Agar lebih paham, maka saya akan memberikan contohnya, yakni apabila terdapat sebuah bola besi seberat 128 lb digantung dari sebuah pegas, yang mengakibatkan pegas meregang 2 ft dari panjang alaminya atau panjang mula-mula. Gaya yang mengakibatkan perpindahan sejauh 2 ft tersebut adalah berat dari bola tersebut, yakni 128 lb. Jadi, F atau gayanya itu sama dengan negatif 128 lb. Menurut hukum Hooke yang saya sebutkan tadi, negatif 128 tersebut sama dengan negatif K kali 2, atau K sama dengan 64 lb per ft. Nah, pertanyaannya, kenapa bernilai negatif dari sebuah gaya F sama dengan negatif 128 lb? Dikarenakan gaya tersebut ditarik berlawanan dari pegas sehingga arahnya itu negatif. Sehingga arahnya berlawanan, maka negatif, seperti itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, memilih arah ke bawah sebagai arah positif dan menggunakan pusat gravitasi dari massa pada kondisi kesetimbangannya sebagai titik nol. Kita asumsikan bahwa massa dari pegas itu sendiri sangat kecil sehingga dapat diabaikan dan terdapat hambatan udara. Itu pun jika ada. Nah, hal tersebut adalah termasuk ke dalam proporsional dengan kecepatan massa. Jadi pada setiap waktu
T, terdapat 3 gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama, Ft, yang diukur ke arah positif. Kemudian yang kedua, gaya pembalik yang diberikan oleh hukum Hooke sebagai F kemudian sama dengan min Kx, di mana K lebih besar dari 0. Dan yang ketiga yakni suatu gaya yang disebabkan oleh hambatan udara yang diberikan oleh Fa sama dengan Ax, di mana A lebih besar dari 0. Dan di mana A itu adalah konstanta proporsionalitas. Perhatikan bahwa gaya pembalik F selalu bekerja ke arah yang akan memberikan tendensi kepada sistem untuk kembali ke posisi kesetimbangan. Jika massa berada di bawah kondisi kesetimbangan, maka X adalah positif dan negatif Kx adalah negatif. Sedangkan jika massa berada di atas posisi kesetimbangan, maka X adalah negatif dan negatif Kx adalah positif. Perhatikan juga bahwa karena A lebih besar dari 0, gaya Fa yang disebabkan oleh hambatan udara bekerja ke arah yang berlawanan dari kecepatan, sehingga memberikan tendensi untuk menghambat dan atau bisa disebut meredam gerakan massa. Dengan demikian, dari hukum kedua Newton dapat ditarik kesimpulan Mx sama dengan negatif Kx negatif Ax plus Ft, atau X bar plus A per M kali X plus K per M kali X sama dengan Ft per M. Jika sistem dimulai pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awalnya itu V0, yang dari posisi awalnya itu X0, kita juga memiliki kondisi-kondisi awal, yakni X0 sama dengan X0, di mana X0-nya itu sama dengan V0. Gaya gravitasi tidak muncul secara eksplisit, tapi tetap ada. Kita telah mengkompensasi gaya ini dengan cara mengukur jarak dari posisi kesetimbangan pegas. Jika gravitasi ingin ditampilkan secara eksplisit, maka jarak harus diukur dari titik bawah panjang alami pegas. Artinya, gerakan vibrasi pegas dapat dituliskan yakni X bar plus A per M kali X plus K per M kali X sama dengan G, yakni G di sini adalah gravitasi, plus Ft per M. Jika titik pusatnya itu X sama dengan 0 adalah titik awal dari pegas sebelum massa M digantungkan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.